Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya terbeban untuk menyampaikan satu pelajaran kepada kita semua. Sejak beberapa minggu yang lalu saya berdoa menggumulkan hal ini, dan hari ini Tuhan sudah komplitkan semuanya, saudara. Dan saya akan mau sampaikan buat kita semua pagi ini. Boleh minta tolong ditampilkan slide-nya, filenya ada di desktop. Saudara, pagi ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, yaitu tentang kuasa Roh Kudus yang mengutus kita. Tapi saudara, setelah saya pelajari dan saya mendapatkan satu pengertian lebih lagi dari Tuhan, yaitu yang ingin saya bagikan kepada saudara hari ini, yaitu judulnya bagian Tuhan dan bagian kita. Terima kasih. Saudara, judul yang saya siapkan pagi ini buat setiap kita adalah bagian Tuhan dan bagian kita. Saudara, kita akan cermati ayat ini satu persatu dan kita akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan dan bagaimana Tuhan ingin mengajak kita untuk bekerja bersama-sama. Saudara, seringkali kita tahu apa yang namanya job description. Seperti tadi kita sama-sama memuji Tuhan, sejak awal ibadah semua punya job description kan saudara ya. Ada yang bagiannya jadi asyir, tidak semua jadi asyir saudara. Ada yang bagiannya jadi pemimpin pujian, ada yang bagiannya bermain gitar, ada yang bagiannya mengatur sound system dan multimedia dan yang lain-lain. Kalau kita tahu dengan tepat apa yang menjadi bagian kita, kita bisa kerjakan dengan baik, dengan efektif, dengan efisien, dengan penuh tanggung jawab. Dan saudara, kalau kita tahu dengan tepat apa yang jadi bagiannya Tuhan dan apa yang jadi bagiannya kita, saya mau kasih tahu saudara, doa kita pun akan jadi efektif saudara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan, ini yang bagianmu Tuhan, ini yang bagianku, yang Tuhan sudah bilang ini punyaku. Saudara, Tuhan punya bagiannya sendiri, tapi Tuhan juga berikan beberapa hal untuk saudara dan saya lakukan. Saudara tidak bisa mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Demikian juga saudara tidak bisa membiarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya saudara. Karena Tuhan betul-betul strict saudara. Ini bagianku, ini yang aku kerjakan. Nak, ini bagianmu nak. Mengapa kok Tuhan tidak mau kerjakan semuanya? Karena Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Sebab itu Tuhan bilang ini bagianmu, ini bagianku. Ya, ini bagiannya Tuhan, ini bagian kita. Apa yang jadi bagian kita, kerjakan baik-baik. Saudara, kita akan melihat ayat-ayat ini dengan cermat saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya undang saudara untuk sama-sama baca ayat ini dengan lantang saudara, dengan penuh pengertian. Saudara baca tidak perlu ngebut-ngebut saudara. Ada speed limitnya saudara ya. Jangan kebut-kebutan bacanya, baca pelan-pelan seperti biasa dengan tenang saudara, sambil dengan sungguh-sungguh, dan saudara perhatikan apa yang jadi bagiannya Tuhan dan apa yang jadi bagiannya kita. Yang siap bilang amin saudara. Amin, puji Tuhan. 1, 2, 3. Ayat 7. Terakhir, sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Saudara, kita sudah baca ayat-ayat ini. Saya sekarang ingin menggambarkan ayat ini dengan cara seperti ini saudara. Nah, Kisah 1 ayat 6, ayat 7, ayat 8 saudara ya. Ini Kisah 1 ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saudara, waktu baca firman Tuhan, kalau saudara mau invest waktu lebih banyak, saudara mau spend waktu lebih banyak, saudara bisa mulai belajar. Salah satu pembelajaran belajar firman Tuhan adalah dengan melihat konteksnya saudara ya. Sekarang kita lihat mengapa ayat-ayat ini muncul saudara. Dimulai ayat 6. Murid-murid tanya. Ini pertanyaan populer saudara. Pertanyaannya bagaimana? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka tanya masalah waktu.
Ya, mereka tanya masalah waktu. Tuhan, maukah Engkau hari ini, saat ini, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya beritahu saudara sedikit latar belakangnya mengapa mereka minta dipulihkan. Karena waktu itu Israel sedang dalam penjajahan, saudara. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Saudara, hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Kalau saudara nggak percaya, tanya kakek neneknya yang dulu hidup di zaman Belanda dan di zaman Jepang, saudara ya. Hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Dan mereka berkata, Tuhan, maukah Engkau, clear saudara ya, pada masa ini, masalah timing, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan jawab apa saudara? Masalah waktu ini, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Saudara bisa bayangin, murid-murid itu tanya, Tuhan mau nggak sih Tuhan? Pada saat ini Tuhan pulihkan. Tuhan langsung jawab tegas saudara, urusan masa dan waktu itu bukan urusanmu, itu bagianku, kata Tuhan. Urusan masa dan waktu itu ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini ayat 7. Jadi pertanyaan tentang waktu dijawab Tuhan, urusan waktu itu kuasanya Tuhan. Dan kemudian disambung di ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa. Nah saudara, Tuhan mengatakan kalau urusan waktu itu di dalam kuasanya Tuhan, tapi kita juga diberi kuasa. Saudara dan saya diberi kuasa. Kuasa apa yang Tuhan berikan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, dan seterusnya ayat-ayat yang kita baca. Jadi saudara, ayat 6 ke ayat yang ke-7 itu ada jembatannya. Jembatannya apa? Waktu. Murid-murid tanya tentang waktu, Tuhan jawab, urusan waktu bukan urusanmu. Urusan waktu itu urusannya Tuhan, kuasanya Tuhan. Ayat 7 ke ayat 8 ada jembatannya lagi. Apa jembatannya? Kuasa. Tuhan bilang, urusan waktu itu kuasa Tuhan, tapi kuasamu, kuasa saudara dan saya yang diberikan buat kita, itu adalah kuasa untuk menjadi saksi. Saudara, kelihatannya jawaban Tuhan ini tidak menjawab pertanyaan yang pertama. Betul enggak saudara? Murid-murid kan tanya, mau enggak sih Engkau Tuhan pada waktu ini memulihkan kerajaan Israel bagi Israel? Tuhan jawab seperti ini, kelihatannya tidak menjawab pertanyaan pertama. Tapi saudara, seringkali kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, waktu Tuhan Yesus jawab pertanyaan kita, pertanyaan murid-muridnya, kadang-kadang jawaban Tuhan Yesus, penjelasan Tuhan Yesus itu tidak menjawab direct pertanyaan murid-muridnya saudara. Tapi ternyata Tuhan itu menjawab jauh lebih dalam saudara, kepada kebutuhan murid-muridnya saudara ya. Kita akan lihat ayat-ayat ini perlahan-lahan saudara. Pertama, jembatan yang pertama, hanya ada 2 jembatan hari ini yang kita akan lalui saudara. Jembatan yang pertama adalah pertanyaan mengenai waktu. Murid-murid itu suka tanya tentang waktu saudara ya. Pertanyaan tentang waktu. Nah, jemaat di gereja juga suka tanya tentang waktu saudara ya. Kapan nih selesainya ya, ini khotbahnya sampai jam berapa saudara. Orang itu suka bertanya tentang waktu. Pertanyaan tentang waktu itu pertanyaan paling populer saudara. What time is it now? What time is it saudara? Ini waktunya kapan? Tuhan, ini Engkau mau kerjakannya kapan Tuhan? Engkau mau memulihkannya kapan? Sikon Israel di dalam penjajahan musuh, pertanyaan tentang waktu itu justru tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan bagikan kepada saya dan saya bagikan kepada saudara hari ini, itu juga menjawab pergumulan kita hari-hari ini saudara. Mungkin hari-hari ini saudara dilanda oleh gundah gulana, saudara dilanda oleh perasaan khawatir, mendengar teman-teman kita, famili kita, keluarga kita di Indonesia yang sedang mulai menghangat saudara kondisinya, mulai memanas saudara kondisinya. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, maukah Tuhan Engkau memulihkan Indonesia saat ini? Pertanyaannya sama kan saudara? Tuhan, maukah Engkau memulihkan bukan cuma Indonesia saudara? Mungkin juga kita berdoa buat Australia. Kita mendengar ada hal-hal yang perlu kita doakan. Kita juga mendengar Amerika akan melaksanakan pemilihannya besok Selasa saudara ya.
tanggal 8 kalau tidak salah saudara ya. Saudara, mungkin beberapa pengamat mengatakan, waduh kalau ini kepele bagaimana, kalau itu kepele bagaimana, dan seterusnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi saudara. Tapi seringkali kan kita suka bertanya saudara kan, Tuhan mau nggak sih Tuhan? Tuhan buat semua keadaan itu ideal saat ini, maukah engkau Tuhan? Misalnya saudara sekarang dalam pergumulan, mungkin pergumulan keuangan kah, pergumulan kesehatan kah, pergumulan masa depan kah, pergumulan dalam relasi kah? Saudara mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau memulihkan segala sesuatunya saat ini Tuhan? Saudara, pertanyaan murid-murid itu pertanyaan yang populer, pertanyaan yang sederhana, yang juga seringkali kita tanyakan. Tapi saudara, seringkali kita tuh bukan bertanya. Kalau saudara renungkan, murid-murid itu bertanya atau memerintah saudara? Bertanya atau memerintah? Kenapa kok memerintah Bu Iin? Karena maunya sekarang saudara, ya kan? Jadi murid-murid ini rupanya pintar saudara. Mereka tanyanya gini, maukah Tuhan kapan engkau memulihkan keadaan Israel? Itu pertanyaan terbuka kan saudara. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan segalanya, itu tanya atau maksa saudara? Maksa saudara ya, agak maksa. Kadang-kadang pertanyaan kita pun seperti itu saudara. Tuhan maukah engkau sekarang Tuhan menjawab doaku? Tuhan maukah engkau sekarang Tuhan memulihkan segalanya? Saudara, kalau kita tanyanya seperti itu, Tuhan jawabnya sama saudara. Nak, urusan masa dan waktu itu bukan urusanmu nak. Urusan masa dan waktu itu ada dalam kuasanya Tuhan. Amin saudara. Jadi intinya saudara, kita tuh tidak boleh memaksa Tuhan. Kenapa kok murid-murid tanya seperti itu? Siapa yang tidak kepingin saudara? Mereka hidup dalam penjajahan sekian lama. Mereka merindukan bisa hidup merdeka, tidak lagi kelihatan penjajah seliweran. Saudara, mereka melihat penjajah-penjajah Romawi itu seliweran. Saudara ingat ceritanya waktu Tuhan Yesus memikul salibnya, dan kemudian saudara ingat yang namanya Simon, orang dari Kirene itu saudara. Apa yang terjadi dengan dia? Prajurit Romawi mengatakan, hei Simon, kemari kamu, bantu orang ini mengangkat salibnya. Saudara, kita tahu hukum Romawi mengatakan tidak boleh menolak saudara. Kalau Simon orang Kirene menolak, dia bisa ikutan mati saudara. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya orang beriman saat itu, kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya berapa mil saudara? 2 mil. Pertanyaannya simpel, siapa yang suka memaksa berjalan 1 mil saudara? Saudara tahu siapa yang suka memaksa saudara? Penjajah, bukan penjahat saudara ya, penjajah Romawi. Karena penjajah Romawi itu punya buku pedoman, kalau mereka kecapian bawa sesuatu saudara, prajuritnya, mereka berhak mengambil penduduk Israel siapapun juga, disuruh, tapi maksimum cuma 1 mil. Tapi Tuhan bilang kepada murid-muridnya orang beriman, kamu kalau disuruh ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jangan jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Karena apa? Kita mengasihi, kita belajar dengan rela. Nah, kembali ke sini saudara. Mereka tuh hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Hidup dalam kondisi tidak ideal itu tidak enak saudara. Mungkin kita di Australia saat ini juga mengalami pergumulan yang serupa dengan teman-teman kita di Indonesia, tapi dalam hal yang lain saudara. Kalau mungkin di Indonesia saat ini dengan dijajah, dengan ada demo, ada kemarin katanya ada penjarahan di beberapa daerah. Saudara, mungkin di sini tidak terjadi yang seperti itu. Tapi kalau saudara renungkan, anak-anak kita di sekolah juga lagi dijarah. Betul enggak saudara? Mereka sedang dijarah oleh apa? Oleh pergaulan yang tidak baik, oleh teman-teman yang kasar mungkin, oleh cara bergaul yang tidak baik saudara, pergaulan bebas. Mereka sedang dijarah oleh apa? Ideologi SSM, same sex marriage yang terus dikobarkan di mana-mana. Mereka kerjanya pelan-pelan tapi terus dikerjakan saudara. Safe school mulai dicanangkan di mana-mana. Sebetulnya keadaan kita di sini saudara tidak jauh lebih baik dari di Indonesia saudara. Cuma modelnya beda. Saudara bisa menangkap maksud saya? Kalau di sana mungkin kelihatannya jelas di depan mata. Kalau yang di sini tidak kelihatan jelas di depan mata, tapi merongrong terus saudara. Merongrong terus. Saudara, kan kita rindu berdoa, Tuhan, kalau bisa Tuhan sekarang ini Tuhan pulihkan semuanya. Kalau bisa Sydney jadi seperti surga sekarang Tuhan. Sekarang kalau bisa semuanya tuh ideal sekarang Tuhan. Itu kan keinginan kita saudara. Tapi Tuhan bilang, itu
itu bukan urusanmu. Saudara, kalau dijawab seperti itu, saudara, gimana perasaan saudara? Saudara kepinginnya sekarang pulih semua, Tuhan langsung jawab, saudara, itu bukan urusanmu, nak. Itu bukan urusanmu. Dengan kata lain, kamu tuh ngomong apa, nak? Kamu tuh salah minta. Kamu tuh salah berdoa. Kalau kita memaksa Tuhan untuk memaksa semuanya jadi sekarang, itu namanya salah berdoa. Tuhan tidak ingin yang seperti itu, saudara. Bagiannya Tuhan mengatur waktu. Tadi pagi saya iseng-iseng, saudara, cari di Google job vacancy. Job vacancy apa? Time manager. Bukan time management, saudara ya. Time manager. Saya tadi pagi tidak berhasil menemukan, saudara. Apa mungkin di kerjaan saudara ada vacancy itu, saudara? Jadi time manager, artinya dia cuma memanage kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan ini, khusus untuk memanage time, saudara. Ada, saya tadi pagi tidak berhasil nemu sih, saudara. Atau mungkin saudara ada yang pernah tahu? Belum pernah ada, saudara ya. Kenapa? Kalau ada time manager, saudara, mungkin kerja seminggu botak, saudara ya. Kenapa? Harus men-timing semuanya itu dengan pas, saudara. Kan yang ada kan semua bagian harus punya time management sendiri-sendiri kan, saudara ya. Semua bagian punya time management sendiri-sendiri. Tapi kalau ada satu orang yang di-assign, kamu harus jadi time manager. Jadi tidak boleh perusahaan ini sampai overload produksi, tidak boleh sampai terlambat, dan mungkin pembelian tidak boleh sampai meleset, gaji tidak boleh sampai meleset. Pokoknya kamu yang memastikan semuanya itu harus tepat pada waktunya. Kayaknya itu pekerjaan terlalu berat, saudara. Dan memang, saudara, saya katakan itu pekerjaan berat sekali, saudara. Berat sekali. Sebab itu yang bisa jadi time manager siapa, saudara? Cuma Tuhan yang bisa, saudara. Tuhan itu mengatakan dalam firman Tuhan, nak, urusan waktu itu urusanku, nak. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Dia, Tuhan, yang telah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yang percaya bilang amin, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini dilanjutkan dengan perkataan seperti ini, saudara. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, itulah yang terjadi dengan kita. Kita tidak bisa memahami semuanya, sehingga kadang-kadang kita terjebak berdoa, tapi sebetulnya bukan berdoa, memaksa Tuhan, mendikte Tuhan. Tuhan, pada masa ini maukah Engkau memulihkan semuanya, Tuhan? Maukah Engkau menjawab doaku, Tuhan? Tuhan, tolong jawab doaku seperti ini, dan seperti itu. Kita yang mendikte Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. In His time, Tuhan punya pengaturannya yang terbaik, saudara. Saudara, Tuhan ingin kita menundukkan diri dalam pengaturan Tuhan. Masalah pengaturan waktu itu bukan urusan kita. Pengaturan waktu itu miliknya Tuhan. Tugas kita apa? Nah, nanti kita akan lihat, saudara ya. Ulangan 29 ayat 29. Ayat ini jelas, padat, gamblang, saudara. Saya bacakan buat saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jelas, saudara. Ada hal-hal yang tersembunyi. Ada hal-hal secret things dalam bahasa Inggrisnya. The secret things belong to the Lord our God. Hal-hal yang tersembunyi itu punyanya siapa, saudara? Punyanya Tuhan. Kapan Tuhan akan memulihkan Indonesia bebas dari segala problema? Kapan? Yang tahu kapannya itu Tuhan. Mungkin saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan, kapan Tuhan memulihkan rumah tanggaku jadi betul-betul baik, luar biasa, harmonis, indah, luar biasa. Tuhan, kapan Tuhan? Mungkin kita tidak tahu, saudara. Mungkin saudara berdoa buat seseorang, atau mungkin saudara berdoa buat orang tua saudara. Saudara berdoa buat anak-anak saudara. Kita inginnya semuanya instan, saudara. Kita inginnya semuanya langsung jadi. Tapi yang tahu kapannya itu cuma Tuhan, saudara. Cuma Tuhan. Saudara, kadang-kadang, saudara, kalau kita renungkan, Tuhan itu izinkan satu masalah itu tidak berlangsung terlalu cepat dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, saudara. Tuhan ingin memproses kita, saudara. Saudara, ada satu orang yang mengatakan, saudara, dan saya
baru celik mata saya. Saudara tahu, waktu ada perempuan yang kedapatan berzina, saudara, dan kemudian orang semua mengatakan, ini kedapatan berzina Tuhan Yesus, apa yang Taurat katakan adalah orang ini harus dilempari batu sampai mati. Apa menurut engkau sekarang? Menurut engkau wanita ini harus diapakan? Tuhan Yesus apa, saudara? Diam, saudara. Tuhan Yesus malah nulis di tanah, saudara. Tulis di tanah, tulis apa? Enggak tahu, saudara ya. Nanti kalau di surga kita tanya sama Tuhan Yesus. Banyak orang berusaha menafsirkan apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah itu. Kita enggak tahu. Dan memang Alkitab tidak kasih tahu, ya sudah, saudara. Tapi saudara, satu hal yang seorang itu men-sharingkan, saudara tahu, kalau wanita yang kedapatan berzina itu, begitu orang-orang mengatakan, ini harus dilempari batu, kalau langsung Tuhan bilang, jangan dilempari batu, kita ampuni dia. Kira-kira dia sadar enggak akan dosanya, saudara? Dia akan mengatakan, wah untung kan ada Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus pasti ampuni saya. Tapi saudara, waktu entah berapa menit yang terjadi itu, saudara, waktu orang-orang terus berteriak, ini harus dilempari batu, dia harus mati, dia harus dilempari batu. Mungkin kan kita kan kepinginnya, Tuhan kenapa kok Tuhan tidak langsung tolong wanita itu saat itu juga? Kenapa kok Tuhan nggak langsung bilang, siapa yang tidak berdosa dia boleh lempar batu di luar? Kenapa kok tidak langsung bilang? Kenapa kok tunggu entah berapa menit? Mungkin juga dari pagi sampai siang, mungkin juga dari pagi sampai sore Tuhan Yesus tulis-tulis di tanah terus. Tapi saudara, satu hal yang orang itu sampaikan dan saya baru terbuka, saudara, waktu semua orang itu terus berteriak-teriak seperti itu, saudara, kira-kira perempuan itu nyadar enggak, saudara, kalau memang dia itu layak mati? Dia baru betul-betul sadar, saudara, iya saya ini layak mati, saya ini berzina, ketangkap basah lagi, saya ini layak mati. Dan waktu itu terus dinyang-nyangkan, dia mulai menyadari saya ini layak mati. Oh tolong Tuhan. Mungkin dia baru mulai berseru, saudara, Tuhan Yesus tolong, Tuhan saya ini ternyata layak mati, Tuhan tolong ampuni saya. Dan tepat pada waktunya Tuhan bilang, siapa yang tidak berdosa, dia angkat batu yang pertama. Alkitab kan tulisnya simpel seperti itu, saudara. Tapi kan kita tidak melihat apa yang dikerjakan Tuhan dalam hatinya perempuan yang berdosa itu. Saudara, seringkali Tuhan itu bekerja dalam jalan yang tidak kelihatan. Saudara, kalau masalah kita ditolong, kalau misalnya orang Israel yang lagi dijajah Romawi itu langsung ditolong pada saat itu pasti tidak akan mengerjakan sesuatu yang diinginkan Tuhan, seperti yang diinginkan Tuhan, saudara. Kadang-kadang, saudara, Tuhan itu izinkan masalah kita itu juga tetap remain, saudara. Sampai apa? Sampai kita betul-betul sadar dan berseru pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Yang tahu yang berseru sungguh-sungguh itu siapa? Ya orang itu sendiri. Dia pasti nyadar, saudara, iya masalah saya ini sudah berlangsung 7 tahun misalnya begitu. Waktu tahun pertama saya berdoa, dengan tahun kedua saya berdoa, sikapnya sudah beda, saudara. Waktu di tahun ke-7 dia berseru sama Tuhan, sikap hatinya itu sudah lebih beda. Dia sudah lebih menundukkan diri, dia lebih percaya, dia lebih mengagungkan otoritas Tuhan dan yang lain-lain. Jadi saudara lihat, orang-orang yang seperti itu bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin, saudara. Karena Tuhan tahu Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita masing-masing. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang itu punyanya Tuhan, juga ada hal-hal yang dinyatakan kepada kita. Apa misalnya? Firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ke Wahyu 22. Itu dinyatakan buat saudara dan saya. Mungkin Tuhan izinkan beri peneguhan-peneguhan buat saudara yang dinyatakan Tuhan dalam hidupmu. Hal-hal yang milik Tuhan, hormati itu, tetap milik Tuhan. Tapi hal-hal yang sudah dinyatakan buat saudara dan saya, yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, mari kita lakukan, saudara. Jadi apa yang jadi bagiannya Tuhan? Ya bagiannya Tuhan. Yang bagiannya kita, yaitu yang kita kerjakan baik-baik, saudara, dengan penuh tanggung jawab, saudara ya. Menyerahkan pengaturan waktu dalam tangan Tuhan dengan penuh iman dan percaya adalah sikap terbaik yang harus dimiliki dan dilakukan umat Tuhan. Saudara, kita belajar
untuk mengembangkan sikap ini, saudara. Sikap yang bisa percaya, Tuhan, saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kadang-kadang saudara, seperti murid-murid dalam masa penjajahan, mereka mengatakan, Tuhan, mereka kayaknya kerasa mungkin saudara ya, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus kemudian dikubur 3 hari, Tuhan Yesus bangkit. Mungkin mereka mulai merasa, kayaknya habis ini Tuhan Yesus terbang ini, kayaknya habis ini Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan, sebelum engkau pergi ke surga, Tuhan, maukah engkau memulihkan segala sesuatunya? Mereka ingin keadaannya betul-betul ideal dalam waktu yang sangat cepat. Tapi Tuhan bilang apa? Urusan saat dan waktu bukan urusanmu, itu urusanku. Urusannya kita apa, saudara? Tuhan bilang, jadilah saksiku. Saudara, mari kita belajar menyerahkan pengaturan waktu itu dalam tangan Tuhan. Jangan lagi push Tuhan, jangan lagi force Tuhan dengan apa, dengan kehendak kita, karena Tuhan tahu apa yang paling terbaik, saudara. Waktu saya siapkan ini, saudara, saya teringat satu hal. Saudara ingat di Surabaya dulu ada rekor yang dikerjakan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, alma mater saya, saudara ya. Di tahun itu, saudara, waktu saya kuliah itu mereka mengerjakan satu hal, yaitu namanya face off. Saudara masih ingat enggak kasus face off itu, saudara? Yang ada orang jahat menyiramkan air keras kepada wajah istrinya, kemudian mukanya rusak, saudara. Dan kemudian di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo itu ditawarkan free semuanya, saudara, kepada pasien itu untuk dikerjakan face off, saudara. Dan diambil kulit dari punggungnya, dan kemudian kulit dari punggungnya itu dipasang di wajahnya, dikerjakan semuanya, saudara ya. Waktu itu terjadi, saya lagi kuliah di sana, saudara ya. Kami mahasiswa dokter muda mendapat kesempatan untuk ikut mengobservasi pasien itu, saudara. Karena proyek rumah sakit, proyek kampus, saudara, itu didanai semua dengan luar biasa, saudara ya. Dan kita juga melihat semuanya, saudara. Tadi pagi saya teringat waktu siapin ini semua, dan saya coba lihat, saudara ya, apa yang terjadi dengan pasien itu saat ini. Dan kemudian di berita itu ditulis begitu, saudara ya, setelah 7 tahun di rumah sakit, 7 tahun, saudara, di rumah sakit, akhirnya pasien dengan nama ini dilepaskan kembali ke masyarakat setelah pihak rumah sakit merasa dia betul-betul siap lahir dan batin. Dalam 7 tahun itu dia melewati 17 kali operasi besar, saudara, dan ratusan konseling, saudara. Kenapa? Karena waktu saya masih di sana, saudara, itu masih baru pertama kali dilepas, diambil kulit yang belakang, ditaruh di depan, saudara, dan itu jadinya kayak balon, saudara. Jadi mukanya itu betul-betul gede dan bengkak begitu, enggak karu-karuan, saudara ya. Kemudian itu mulai dikerjakan persatu, dan dia sempat stres, saudara. Ini saya pakai sebagai ilustrasi saja, karena apa? Dia membayangkan waktu dioperasi, dikasih kulit face off, saudara kan tahu kulit geger itu apa? Punggung, saudara ya. Kulit punggung kita ini kan tebal, saudara. Lah kalau kulit punggung ditaruh di depan, jadinya mukanya jadi, itulah yang namanya tebal muka, betul-betul tebal muka, saudara ya. Tapi kemudian tebal muka itu diatur sedemikian rupa sampai jadi wajah kembali serupa dengan, mirip-mirip dengan aslinya. Tapi dia sempat stres, dia sempat bertanya, loh kenapa kok muka saya sekarang jadi seperti ini? Loh sabarnya sampai kapan? Mungkin tim dokternya juga enggak tahu, saudara, ini bisa selesai kapan. Tapi akhirnya setelah 7 tahun di rumah sakit, dia bisa keluar dari rumah sakit, saudara. Kadang-kadang waktu kita mengalami masalah, saudara, Tuhan mungkin ingin operasi kita, saudara. Kadang-kadang mungkin masalah kita itu yang kita sadari mungkin kelihatannya cuma di luar kecil, saudara, tapi mungkin masalah kita itu berakar sampai ke dalam. Mungkin Tuhan izinkan ada masalah-masalah yang Tuhan itu ingin cabut, saudara. Waktu Tuhan mau cabut masalah itu, Tuhan bisa langsung cabut semuanya, saudara. Tapi Tuhan mau mengerjakan satu proses dalam kehidupan kita. Mari kita menghormati, menyadari proses Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan kita selalu berkata, Tuhan engkau baik, amin, saudara. Mungkin kita tidak mengerti prosesnya Tuhan saat ini apa dalam hidup kita. Mungkin yang kita lihat banyak yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita belum ideal dalam waktu singkat cepat semuanya. Tapi mari kita menghargai prosesnya Tuhan, karena Tuhan itu tahu yang terbaik. Jangan cepat-cepat keluar dari rencananya Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Poin yang kedua, yang terakhir, saudara,
Setelah murid-murid bertanya tentang waktu, kemudian Tuhan menjawab. Tuhan jawabnya tentang apa? Tentang kuasa. Murid-murid, nak, urusan waktu itu kuasanya Tuhan. Tapi apa yang engkau miliki, nak? Kuasamu itu apa? Kuasamu adalah kuasa untuk menjadi saksi. Saudara, kelihatannya jadi saksi dengan mengharapkan pemulihan atau jawaban doa, kelihatannya secara sepintas tidak ada sambungannya, saudara. Tapi ternyata sambungannya jelas, saudara ya. Kita melihat Tuhan jawab tentang kuasa. Tuhan bilang ada kuasa Allah, ada kuasa yang diberikan kepada kita. Pengaturan waktu kuasanya Allah. Tapi untuk kita diberikan kuasa bukan untuk mengatur waktu, tapi kuasa yang diberikan kepada kita itu untuk menjadi saksi. Saudara, dalam bahasa aslinya kata-kata yang dipakai juga berbeda, saudara. Pengaturan waktu itu adalah kuasaku. That's my power. Dalam terjemahan yang lain bahasa Inggris, that's my authority. Dalam terjemahan Indonesia, kuasa. Nah, dalam bahasa aslinya itu namanya exousia, saudara. Exousia, kalau diumpamakan itu, kalau saudara ingat dulu belajar fisika, exousia itu artinya seperti energi potensial, saudara. Energi yang memang, kuasa yang memang dimiliki Tuhan karena keberadaannya. Hak, saudara. Hak itu hak yang dimiliki karena posisinya. Itu exousia. Jadi Tuhan bilang, masa dan waktu itu kuasaku. Exousia, karena memang aku Allahmu. Itu kuasanya Tuhan. Aku tahu yang terbaik untuk engkau. Mungkin seperti kalau kasusnya pasien yang face off tadi, saudara, dokternya mungkin akan mengatakan, kamu harus nurut, kamu sudah mau ikut dalam proyek ini, memang untuk kebaikanmu juga, jangan cepat-cepat keluar. Kalau keluar malah jadi nggak karu-karuan. Kamu harus nurut. Pengobatan kuasanya rumah sakit, saudara. Nah, tapi kalau dalam hidup kita sebagai orang beriman, Tuhan bilang itu kuasaku, exousia, that's my power, that's my authority. Tapi kepada saudara dan saya diberikan kuasa. Sebetulnya bukan kuasa yang lebih kecil, saudara, tapi kuasa yang unik dan memang itu buat kita. Kuasa itu namanya dikatakan dunamis, saudara. Dunamis. Dunamis itu bukan miliknya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kuasanya Tuhan itu sudah seperti itu. Dan Alkitab mengatakan dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap berubah atau tetap sama, saudara? Tetap sama, itulah exousia, saudara. Karena dia Allah kita, dia tuh kuasanya tuh begitu luar biasa. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak berubah. Itulah yang namanya exousia. Tapi kuasa yang diberikan kepada kita itu adalah dunamis. Dunamis itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang kita sehari-hari sekarang menjadi dynamic, saudara. Dynamic, dinamis juga menjadi kata-kata dinamo. Artinya kuasa yang bergerak, yang bisa semakin lama semakin besar, saudara. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Kuasa yang dynamic itu, kuasa Roh Kudus. Engkau akan menerima kuasa kalau engkau menerima Roh Kudus, dan engkau akan jadi saksiku. Tuhan beri kita kuasa. Kita tidak boleh minta exousia. Exousianya Tuhan maksudnya. Kita tidak boleh mengatakan, Tuhan aku mau kepingin ngatur waktu. Tuhan bilang, nak, ngatur waktu itu sulitnya amit-amit, nak. Itu cuma haknya Tuhan. Kamu, itu bukan bagianmu. Kita dalam posisi kita sebagai manusia, kita sangat terbatas. Itu bagiannya Tuhan. Bagianmu, nak, kuasa yang aku berikan kepada engkau itu kuasa untuk bersaksi. Kuasa yang dynamic. Artinya kuasa yang bisa semakin besar, bisa semakin hebat seiring dengan komitmen kita, seiring dengan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Saudara, ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus itu akan memampukan umat Tuhan untuk bergerak mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau peta ini Israel dalam zamannya Tuhan Yesus di zoom jadi seperti ini, saudara. Ini Yerusalem, itu kota. Orang-orang mengatakan itu seperti hometown, kota asalnya, saudara ya, kota asal mereka. Mereka sudah sangat terbiasa dengan Yerusalem, saudara. Tapi kemudian Tuhan mengatakan kuasa itu meluas. Engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem,
Yerusalem itu mungkin suburb gitu saudara ya. Nah kemudian meningkat sampai ke Yudea. Nah Yudea ini mungkin state-nya gitu saudara ya. Jadi kuasamu itu akan meningkat mulai dari katakan di mana saudara tinggal. Mungkin dari Kingsford. Nah engkau akan menjadi saksiku mulai dari Kingsford sampai ke New South Wales, sampai ke Samaria. Samaria ini berarti state-nya tetangga saudara ya. Dari Kingsford mungkin sampai ke New South Wales, sampai ke tetangga kita apa saudara? Victoria, atau mungkin yang di atas Queensland. Nah saudara ya, engkau akan jadi saksiku mulai dari Kingsford sampai ke New South Wales, sampai ke Samaria itu state tetangga saudara, Queensland ataupun Victoria, dan sampai ke ujung bumi. Kata-kata ujung bumi yang dipakai itu adalah bukan ujungnya bumi saudara, karena bumi kita tidak berujung saudara, tapi dikatakan the uttermost part of the earth saudara. Jadi sampai tempat-tempat yang sulit dijangkau saudara, kita itu dapat kuasa saudara. Itu berarti Tuhan itu menyiapkan kepada saudara dan saya kuasa yang dinamik, kuasa yang saudara bisa tentukan sendiri mau diterima seberapa saudara. Kalau mungkin orang itu mengatakan, oke, aku terima kuasa itu cukup sampai di Yerusalem, only at my hometown. Ya sudah, orang itu cuma terima segitu saudara. Padahal kuasa yang disediakan, yang available on stock saudara, itu adalah kuasa sampai menuju ke ujung bumi. Artinya kuasa yang betul-betul berlimpah disiapkan buat saudara dan saya. Itu disediakan buat kita saudara. Tuhan ingin kita ambil itu. Kalau kita lihat dalam skala lingkaran saudara, dari Yerusalem ke ujung bumi itu berarti lingkarannya makin gede kan saudara ya. Yerusalem itu only hometown, cuma city itu saudara, sampai ke Yudea, Samaria, ujung bumi. Kalau dilihat dari segi wilayah, wilayahnya semakin meningkat saudara. Dari Yerusalem ke ujung bumi, dari ujung bumi ke Yerusalem berarti wilayahnya semakin kecil. Tapi kalau dilihat dari segi kenyamanan, semakin gak nyaman saudara. Di hometown sangat nyaman saudara ya kan. Beberapa akan mengatakan, wah sudah di Eastern Suburb, wah merasa nyaman di Eastern Suburb terus saudara ya. Kalau keluar dari Eastern Suburb mungkin rasanya, waduh iya ya mungkin lebih jauh dan yang lain-lain. Siapapun saudara, kalau keluar dari zona nyaman itu kan merasa agak-agak aneh sedikit saudara ya kan. Apalagi sampai ke ujung bumi. Di ujung bumi ini semakin merasa discomfort saudara. Kalau ini dilihat dari segi kenyamanan kita, paling nyaman di mana saudara? Paling nyaman di Yerusalem saudara. Tahu di mana warung nasi pecelnya di Yerusalem, tahu saudara. Kalau pindah ke Samaria cari warung nasi pecel, di sana belum ada Google saudara. Jadi harus tanya-tanya dulu, bingung mungkin mau cari pecel kesukaannya di mana. Di Yerusalem gampang nemunya. Ke Samaria mungkin perlu puasa sebentar saudara, cari-cari tempatnya. Sampai ke ujung bumi mesti mencocokkan, nggak bisa lagi ketemu nasi pecel saudara ya kan. Artinya apa? Semakin keluar semakin tidak nyaman. Tapi Tuhan ingin kita bergerak saudara, karena Tuhan siapkan kuasa itu. Kalau kita lihat dari segi power saudara, dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung bumi, Tuhan itu menjanjikan power yang besar untuk menjadi saksi di sekitar lingkungan yang paling dekat di Yerusalem. Meningkat sampai Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, itu berarti ada more power, ada kuasa lebih tinggi yang Tuhan itu siapkan buat kita semua saudara. Saudara, satu hal yang perlu saudara renungkan saudara. Satu hal yang perlu saudara renungkan. Saudara, saya dulu sering sharing kepada saudara, kita ada doa yang namanya sekarang namanya doa itu adalah All Nations Prayer Gathering saudara ya. Itu dilakukan setiap hari Senin. Pendeta-pendeta Asia itu berkumpul saudara, karena mereka menyadari satu hal. Saya dulu sudah pernah sharingkan, saya sharingkan lagi kepada saudara. Jadi pendeta-pendeta Asia itu kan kumpul karena mereka merasa bahwa waktu kita sampai di Sydney itu kita dapat satu privilege. Privilege apa? Bukan privilege karena dapat Medicare dan Centrelink, bukan saudara. Tapi ada satu privilege. Privilege yang bagaimana? Kita tidak perlu ke ujung bumi yang datang ke kita saudara. Saudara bisa bayangkan, di kota ini ada berapa bangsa saudara? Ada yang pernah ngitung enggak saudara? Nanti pulang coba saudara ya, search how many nations at Sydney saudara. Dan di websitenya ABS, Australian Bureau Statistik,
Itu dikatakan saudara, di kota Sydney sini saja, bukan di New South Wales saudara, di kota Sydney sini saja ada 160 sekian bangsa saudara. Saudara bisa bayangin saudara, sekian ratus bangsa ada di sini. Dan di website itu sudah di websitenya EBS itu juga dikatakan, ayo orang Korea tinggalnya di daerah mana? Nah, saudara kan pasti tahu kan, oh cari makanan Korea di daerah sini loh. Itu berarti pasti banyak orang Korea di sana ya kan. Cari makanan Vietnam di daerah mana saudara? Itu berarti di sana banyak orang Vietnam. Cari makanan India yang enak di daerah mana? Cari makanan ya kan, cari ayam ini yang paling enak di daerah mana? Di daerah sini. Kita waktu ingat makanannya, ingatlah juga saudara bahwa di daerah itu juga ada orang-orang itu saudara. Kita yang sampai di Sydney itu mendapat satu privilege yang luar biasa. Dan sebab itu kalau saudara renungkan, banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai negara itu lagi ingin buat revival di kota ini saudara. Kenapa? Saudara bisa bayangkan dari segi efektivitas pelayanan, satu kali revival berapa bangsa yang terjangkau saudara? Daripada repot-repot buat KKR di India, buat KKR di Rusia, buat KKR di sini dan yang lain-lain, waktu bisa membuat satu kegerakan di kota ini saudara. Ada berapa banyak bangsa yang sebetulnya potensial untuk terjaring. Nggak usah jauh-jauh saudara. Di unit saudara ada berapa banyak bangsa saudara. Di unit kami ada bangsa Indonesia kita saudara, ada bangsa Bangladesh, ada bangsa Rusia, ada bangsa Serbia, ada bangsa Jepang. Kita tuh baru nyadar punya tetangga orang Jepang saudara ya. Tapi mukanya tuh bule banget, tapi ternyata orang Jepang. Ada orang Amerika di unit kami. Dalam satu unit sudah ada berapa bangsa saudara. Saudara kalau sadari kita tinggal di kota ini, itu ada satu mandat yang luar biasa yang Tuhan taruh kepada kita. Kenapa? Saudara itu disiapkan kuasa langsung sampai menjangkau ujung bumi. Amin saudara. Saudara tidak perlu jauh-jauh ke ujung bumi. Ujung bumi itu ada di samping unit saudara, saudara. Kenapa? Lah dia yang datang ke sini, saudara juga datang ke sini, sehingga saudara bisa bertemu dengan dia. Itu adalah privilege yang luar biasa, yang mungkin sulit untuk saudara temukan waktu saudara di Indonesia. Kita yang dulu saudara tinggal di Surabaya, tetangganya orang mana? Ya orang Surabaya. Tetangganya lagi, ya orang Surabaya. Mungkin tetangga yang sana, oh orang Bali, oh masih orang Bali, saudara tetap Indonesia. Saudara punya tetangga orang Rusia di Surabaya atau di Indonesia dulu. Mungkin ada yang punya, mungkin juga ada yang tidak punya. Saya tidak punya saudara. Tapi begitu sampai di sini tetangganya itu orangnya banyak macam. Saudara, Tuhan itu sediakan. Kalau kita tidak menyadari, saudara, kadang-kadang orang datang ke Sydney itu tujuannya untuk apa saudara? Mencari kehidupan yang lebih baik. Itu bahasa sopannya saudara ya kan. Bahasa lebih terus terangnya apa saudara? Cari dolar lebih banyak saudara ya kan. Sampai di Sydney, kenapa? Cari dolar lebih banyak. Padahal waktu saudara sampai di Sydney, saudara itu punya privilege untuk menjangkau ujung bumi saudara. Sebab itu tiap Senin pendeta-pendeta Asia itu berkumpul. Saudara dulu kira-kira tahun lalu, 2 tahun lalu waktu saya mulai ikut di situ saudara, yang kumpul itu cuma sedikit sekali, tapi lambat laun Tuhan itu seperti membangun satu pasukan pendeta-pendeta Asia yang mau bersatu hati bersama-sama berdoa untuk kota ini saudara. Dan itu luar biasa saudara. Sama-sama kita membagikan hati dan membagikan visi, terus saling membakar bahwa ayo kita bakar setiap umat Tuhan yang kita gembalakan, yang kita layani, bahwa apa? Kita punya satu privilege, kita bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di tempat kerja saudara, saudara ketemu banyak bangsa. Saudara, artinya apa berarti? Saudara diberi power lebih besar. Setidaknya saudara sudah diberi power dalam berbahasa, ya kan? Saudara bisa menjangkau, saudara pinter bahasa Inggris. Saudara, orang-orang yang sudah sampai di sini juga pasti mereka berbahasa Inggris. Saudara bisa menjangkau mereka dan saudara bisa jadi berkat untuk orang-orang itu semua. Sampai ke ujung bumi. Saudara, ada kuasa yang besar. Mungkin dulu waktu saudara datang ke Sydney, saudara tidak menyadari itu. Tapi hari ini, ayo saudara, kita sama-sama celikkan mata kita dan kita menyadari, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata waktu Engkau bawa saya ke Sydney, mungkin sekian tahun lalu cuma untuk sekolah, tapi ternyata hari ini saya menyadari bahwa ujung bumi ada di tetanggaku Tuhan. Tuhan, ujung bumi ada di unitku, di buildingku Tuhan.
ujung bumi itu begitu dekat dengan aku. Dan berarti apa saudara? Tuhan ingin kita itu jadi berkat sampai ke ujung bumi. Dan kalau orang ujung bumi sudah ditaruh di sebelah saudara, berarti saudara sudah disiapkan Tuhan kuasa yang besar. Amin saudara. Saudara sudah punya kuasa itu. Mari kita sama-sama jangkau mereka saudara. Kita sama-sama jangkau mereka. Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Saudara tahu ini apa saudara? Bahasa Inggrisnya apa saudara? Bahasa Indonesianya roda gila saudara. Bahasa Inggrisnya bukan crazy wheel saudara ya. Gearbox. Nah, gearbox saudara. Gearbox. Saudara yang tidak tahu gearbox, saya tanya suaminya masing-masing ya. Apa itu gearbox saudara? Saudara tahu gearbox? Kalau suaminya tidak tahu, tanya Mbah Google saudara ya. Gearbox itu gini saudara. Saudara tahu dinamo? Saudara dulu yang waktu masih kecil suka main namanya Tamiya saudara, atau mobil-mobilan itu ya. Dinamo itu tidak perlu sebesar barangnya saudara. Saudara pegang mobil Tamiya itu, mobil balap yang kecil itu saudara, dinamonya seberapa saudara? Kecil sekali. Tapi dari dinamo yang kecil itu ada giginya yang kecil ini saudara. Nah, ada gearnya yang kecil itu. Kalau itu berputar, kemudian memutar yang lebih besar, mutar yang lebih besar, sampai jadi jalan semua saudara. Dan itu jadinya begitu besar dampaknya. Dari putaran yang kecil menghasilkan putaran yang besar. Supaya lebih memudahkan saudara, nanti saudara pulang, kalau jangan di sini saudara ya, jangan buka YouTube di sini, pulang nanti baru buka YouTube-nya saudara. How Big Ben Works. Saudara tahu Big Ben? Jam yang gede yang di London itu saudara. Jam Big Ben itu kan jalannya itu kan cuma dari gearbox yang kecil-kecil lama-lama nyambung yang ke besar-besar sampai menjadikan satu Big Ben, jam besar yang di kota London itu yang kalau berdentang seisi kota dengar semua saudara. Itu yang gerakkan itu cuma kecil saudara. Tapi kalau yang kecil itu terus bergerak semua, itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa besarnya. Nah, Tuhan itu bilang, "Nak, kalau kamu merindukan pemulihan, kamu tidak perlu repot-repot menantikan menantikan cuma pemulihannya. Mulailah kerjakan apa yang jadi bagianmu, Nak." Apa? Gearbox kita itu bagian kita tuh cuma kecil saudara. Cuma untuk bersaksi saudara. Dan itu akan menggerakkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi itu akan menggerakkan sesuatu. Dan saya mau kasih tahu saudara, mujizat berkat itu bisa mengalir dalam hidup kita. Amin saudara. Waktu kapan? Waktu kita jadi berkat, waktu kita jadi saksi. Waktu kita jadi saksi itu berarti gearbox kita yang kecil itu tidak diam, tapi mulai bergerak, dinamis saudara. Terus bergerak, dan itu akan menggerakkan yang lain-lain yang lebih besar, yang tidak kita mengerti saudara. Yang tidak kita mengerti, tapi itu terus bergerak semakin besar, dan pemulihan itu akan terjadi. The power untuk menjadi saksi itu adalah power to record. Dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris ini diterjemahkan menjadi power to record, power to witness, power to be a martyr. Pemulihan terjadi ketika kita terus bergerak menjadi saksi. Saudara, kalau tidak percaya, coba langsung saudara. Cobanya bagaimana? Saudara misalnya sekarang lagi berdoa, pergumulan untuk ekonomi kah, untuk keuangan kah, untuk masa depan kah? Sometimes kita tuh kalau punya suatu pokok doa, terus kita terfokus, pokoknya Tuhan harus jawab ini, Tuhan harus jawab ini, Tuhan harus jawab ini. Tuhan bilang, "Nak, pengaturan waktu itu pengaturanku, Nak. Bagianmu apa? Kamu tuh jadilah saksi." Amin saudara. Kamu tuh jadilah saksi. Lu nanti masalahku bagaimana? Sudah, nurut. Kamu nurut jadi saksi. Nanti masalah yang ini itu gearboxnya tuh jalan semua, Nak. Loh, jalannya bagaimana Tuhan? Sudah toh, jangan cerewet katanya Tuhan mungkin. Sudah, pokoknya kamu kerjakan bagianmu, jadilah saksi. Nanti masalahmu tuh bisa beres. Loh, apa benang merahnya? Seringkali kita tidak bisa melihat saudara. Tapi waktu kita mengerjakan yang jadi bagiannya kita, Tuhan itu akan mengerjakan yang jadi bagiannya saudara. Saudara mulai praktekkan. Saudara punya masalah apa? Saudara kerjakan yang jadi bagian saudara. Dan saudara akan melihat Tuhan itu mengerjakan masalah saudara. Saya dulu punya kakak bimbing di kampus UNER saudara. Kakak bimbing saya itu mengatakan begini saudara ya. Tuhan itu menolong masalah kita waktu kita menolong masalah orang lain. Waktu kita jadi berkat. Loh, benang merahnya di sebelah mana? Tidak kelihatan.
Si dipaksa-paksakan dicari benang merahnya, sambungannya di sebelah mana. Kok nolong orang ini, kok masalah saya juga jadi beres. Kita tidak pernah tahu, saudara. Itu ada dalam pengaturannya Tuhan. Itu ada dalam pengaturannya Tuhan. Yang jadi tugas kita apa, saudara? Tetaplah bersaksi, tetaplah bersaksi. Saudara, kalau kita renungkan, saudara, mengapa kok kita ada sampai saat ini? Berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Kadang-kadang kita bisa melihat Tuhan, Engkau itu begitu ajaib Tuhan. Engkau mengerjakan itu begitu luar biasa. Jadilah saksi dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, saudara. Nah, sekarang saudara, sebagai kesimpulan, saya ingin ajak kita sama-sama mengerti, menyadari hal-hal ini, saudara ya. Selamat datang buat anak-anak kita, saudara ya. Anak-anak kita baru terima berkat besar itu, saudara, di sekolah minggu ya. Berkat jasmani dan berkat rohani, saudara. Saudara, yang pertama, mengapa mau jadi saksi itu perlu kuasa? Yang pertama, saudara, mungkin hampir selalu, waktu kita mau mulai angkat suara, berbicara, itu selalu ada yang namanya rasa malu, saudara. Rasa malu untuk mulai berbicara, untuk jadi saksi selalu ada. Menghafalkan ayatnya ternyata mudah. Kisah 1 ayat 8, jadilah saksi. 2 Timotius 1 ayat 8, jangan malu untuk jadi saksi, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bergerak untuk menjadi saksi. Jangan malu, mulailah berkata-kata, saudara ya. Mulailah buka suara, mulai ajak omong orang-orang di dekat kita dan yang lain-lain. Saudara, akhir-akhir ini saya dan istri seringkali ke dokter, suruh periksa ini, suruh periksa itu dan yang lain-lain, saudara. Dan gara-gara sejak kita pulang dari Indonesia kemarin istri saya batuk kan, saudara ya. Jadi dokter menyarankan harus dicek juga di chest klinik, saudara ya, untuk mewaspadai kalau ada infeksi atau apapun juga. Kita ke chest klinik, kita ke dokter antenatal dan yang lain-lain. Jadi itu begitu banyak, saudara ya, suruh cek ini, suruh foto ini dan yang lain-lain. Singkat cerita, kemarin beberapa waktu yang lalu kita ketemu satu orang yang biasa ngambil darah itu nggak masuk lama, saudara. Nggak masuk lama sekali. Dan kemudian waktu kita ketemu, orang itu kurus sekali, saudara ya, kurus sekali. Kemudian saya itu betul-betul prihatin dan kaget, saudara. Kemudian saya tanya kepada dia, kenapa, kamu kenapa? Dia orang Filipina, saudara ya. Ada sesuatukah dengan dirimu? Dan dia mengatakan, iya, usus saya habis dipotong. Hah? Kenapa kok habis dipotong? Apa ada keganasan ke atau yang lain? Dan dia mulai bercerita, saudara. Oke, waktunya enggak panjang, kita say hi, kemudian kita pergi lagi, ketemu lagi, mulai omong-omong. Singkat cerita, saudara, terakhir waktu kita ketemu lagi, saya mulai omong-omong dia lagi, dan dia mengatakan, singkat cerita pembicaraannya mulai berangsur berjalan sampai omong-omong tentang ke gereja, sudah, karena dia biasanya suka pasang decoration Halloween di ruang prakteknya, saudara ya. Ruang ambil darahnya itu meskipun bukan Halloween, dekorasinya mesti Halloween, saudara ya. Dan kemudian dekorasinya sudah mulai berkurang. Saya mulai tanya, ayo mulai dipasang dekorasi Christmas, ini kan mau Christmas, saudara ya. Kemudian saya mulai tanya, kamu gereja mana? Kemudian dia mengatakan, I used to church ini, saudara ya. Dia sebut satu nama churchnya, saudara ya. Kalau saya sebut namanya, saudara pasti tahu. Tapi sekarang saya tidak mau ke gereja itu lagi. Kenapa? Saya kepahitan. Saya lihat pemimpin-pemimpinnya seperti ini dan seperti itu dan yang lain-lainnya. Memang tidak bisa disangkal, saudara ya. Sikap saya pribadi, kalau ada orang yang mengatakan begitu, saya bilang, I'm so sorry to hear that. Dan memang orang itu tidak sempurna. Memang itu ada, saudara. Saya tidak berusaha mengatakan, oh enggak, itu tidak ada, pasti yang kamu dengar itu salah dengar, itu mungkin hoax itu. Enggak, saudara, memang kenyataannya kadang-kadang ada pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang rohani yang menjatuhkan orang lain, yang menyakiti hatinya orang lain. Tapi waktu saya ketemu dengan orang itu, saya melihat orang ini sakit. Kenapa? Saking sakitnya dia tidak mau kembali ke gereja, saudara. Tapi akhirnya saya ngerti, ini ternyata orang sakit, saudara. Bukan cuma gara-gara ususnya dipotong, tapi rohaninya juga terpotong ternyata, saudara ya. Dia sudah tidak mau lagi ke gereja. Wah, ini dipakai kesempatan. Dia bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, saya apalagi, saudara ya. Akhirnya ya pokoknya ngomong ya you know what I mean ya, pokoknya gitu, saudara ya. Ya you know pokoknya, saudara ya. Pokoknya seperti itu. Tapi ya
Saudara yang lebih pintar bergeraklah saudara. Tapi apa yang bisa kita lakukan saudara. Tuhan, tolong Tuhan, waktu kita menjadi saksi, mungkin tidak kelihatan langsung Tuhan akan tolong saya di segi yang mana, kita mungkin tidak tahu. Tapi saat saudara mulai bergerak, roda yang kecil itu mulai bergerak saudara. Roda yang kecil itu mulai bergerak. Kami juga lagi mendoakan saudara, orang Rusia yang di unit kami itu saudara, yang memang dulu juga ke gereja, lama tidak ke gereja, memang tidak mau ke gereja lagi, kita terus doakan. Rupanya kelihatannya banyak orang sakit saudara ya. Orang-orang yang dulu sungguh-sungguh sekarang tidak mau lagi. Ayo kita sama-sama bergerak saudara. Kita sama-sama taburi mereka dengan firman Tuhan. Mulailah bersaksi, karena saudara dan saya itu harus jadi saksi. Jangan malu untuk bersaksi saudara. Jangan malu untuk bersaksi. Kuasa yang kedua memampukan kita, bukan hanya kita tidak lagi malu saudara, untuk mulai membuka pembicaraan, untuk mulai menjalin persahabatan dengan mereka. Kuasa yang kedua adalah karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara, untuk kita menjadi saksi, Tuhan itu beri kuasa kepada kita yang akan memberikan kita hikmat saudara, untuk kita bisa ngomong, mulai memperkenalkan identitas kita. Mungkin kita tahu kesibukan kita hari Minggu apa. Sebetulnya sangat simpel saudara-saudara. Mungkin mulai omong-omong, terus kemudian saudara mungkin tanya, kamu biasanya weekend kemana gitu saudara ya. Oh mungkin kalau dia weekend kemari, kesana dan kemari. Kalau kamu kemana? Oh sama, saya juga punya family time. Tapi setelah saya ke gereja, kamu ke gereja juga enggak saudara ya. Saudara bisa, sebetulnya ada begitu banyak jembatan yang kita pakai. Kadang-kadang mungkin saudara menanyakan sekolahnya di mana. Yang sering kali saya kalau ketemu saudara, orang-orang, saya kadang-kadang pakai jembatan seperti ini saudara ya. Kadang-kadang ketemu orang Filipina saudara ya. Oh Filipina, oh I have Filipina friend as well. Saya punya, oh even I have a lot of Filipino friends. Oh really, do you come from Filipina? No, I'm Indonesia. How come you have a lot friend from Filipina? Friend Filipina itu maksudnya pendetanya Foursquare dulu saudara ya. Nah, lo kan betul saudara ya, itu kan friend Filipino, friend very lot of Filipino friends saudara ya. Saya punya friend sangat banyak. Di mana mereka tinggal? Mereka tinggalnya di daerah mereka semua. Mereka pendeta semua saudara. Filipino pastor friend maksudnya gitu saudara ya. Kemudian mereka mulai tanya, lo kok bisa kamu punya kenalan orang Filipina? Dan kemudian saya mulai cerita, iya kita kenalnya di gereja. Betul kan saudara, saya tidak bohong. Iya kenalnya di gereja. Langsung ditembak, kamu ke gereja juga enggak gitu saudara ya. Kemudian mungkin dia mulai mengatakan, selama ini saya suka mendapatkan jawaban, I don't think I need to go to church saudara ya. Yang penting pokoknya saya kerjakan ini, I know what is bad, what is good, I know what is dead, katanya gitu saudara ya. Kadang-kadang mungkin seperti itu. Itu kesempatan saudara. Saudara pokoknya jadi saksi, mulai bersaksi, taburi saudara. Mungkin saudara tidak bisa dalam sekali bersaksi dia langsung bertobat nangis-nangis. Mungkin bisa terjadi seperti itu, tapi kadang-kadang mungkin juga tidak bisa. Tapi yang kita kerjakan adalah teruslah bersaksi, teruslah bersaksi. Kalau dalam posisi kami, saya dan istri saudara, kami bisanya sangat mudah sekali. Kenapa? Orang selalu suka tanya pekerjaan saudara. Ya kemudian kita bilang, ya kita kerjanya di gereja. Oh ya, kamu ngapain jauh-jauh dari Indonesia ke Australia kok kerja di gereja? Istri saya kemudian bilang, suami saya pendeta. Langsung ditanya, kamu mau ke gereja? Kamu ke gereja mana? Gitu saudara ya. Karena kita punya pekerjaan di gereja saudara ya kan. Nah saudara mungkin punya jembatan-jembatan yang lain. Itu Tuhan bisa berikan kepada saudara untuk saudara mulai menjadi saksi. Targetnya jadi saksi itu bukan kemudian orangnya harus diseret sampai ke gereja sini saudara. Jangan saudara. Kenapa? Karena tujuan kita jadi saksi itu bukan untuk membesarkan organisasi gereja kita. Kenapa? Karena kalau tujuannya seperti itu, waktu orang itu tidak bisa saudara bawa ke gereja saudara, ke gereja kita, saudara akan merasa, kok enggak ada hasilnya ya? Ada hasilnya enggak saudara? Ada. Tapi kalau konsep kita tuh pokoknya harus duduk di gereja kita, di samping kita, jadi tidak kelihatan hasilnya. Tapi kalau kita tahu konsep yang benar, saya jadi berkat, orang itu harus datang kepada Tuhan. At least dia harus tahu kalau saya ini orang Kristen dan saya tidak terlalu setuju dengan cara hidupnya dia. Saya beri satu kesaksian saudara ya.
saya menemukan satu website dari Amerika yang bagus. Namanya itu Right Now Production. Itu dia memproduksi kesaksian-kesaksian. Sayangnya tidak bisa di-download, harus bayar, saudara ya. Nah, karena tidak bisa di-download, jadi saudara, saya ceritakan saja, saudara ya. Kalau saudara kepingin tahu, nanti saudara buka namanya Right Now Production Mission Ministry atau apa. Ini ada kesaksian nyata. Ada seorang kerja di airport di Amerika. Dia orang yang sungguh-sungguh. Kemudian datang satu staf baru, saudara, baru masuk. Karena dia orang yang sungguh-sungguh, dia mau jadi saksi Kristus, ya kan? Kemudian waktu teman barunya itu mulai masuk, dia mulai omong-omong. Kemudian waktu mulai lunch, kemudian tiba-tiba pokoknya omong-omong, singkat cerita, dia memperkenalkan dirinya, saya ke gereja ini. Kemudian tiba-tiba staf yang baru itu, teman yang baru itu, tiba-tiba langsung mengatakan, oh my God, kamu kan jadi rekan kerjaku. Iya, kelihatannya kamu orang so religious. Ya bukan so religious, saya murid Kristus. Kemudian staf yang baru itu mengatakan, tolong ya, tolong ya, tolong, jangan sekali-kali kamu nginjilin aku. Kita nih bakal kerja bareng. Kamu kalau kita kerja bareng, kamu nginjilin aku, kamu ngomong tentang Kristen terus, saya enggak betah. Oke. Kemudian ditunggu, lagi sakit, saudara. Ini orang sakit kan berarti ya. Kalau ada orang bilang seperti itu berarti orang itu sakit setengah mati, saudara. Kemudian singkat cerita, orang beriman ini tunggu sampai semuanya pergi, tinggal mereka berdua. Mereka cuci piring sendiri setelah lunch. Kemudian mulai dideketin, diajak omong-omong yang lain dulu, saudara ya. Diajak omong-omong yang lain, terus sambil didoakan, dalam roh didoakan, ketemu, ditaburi terus. Saudara tahu, singkat cerita, kesaksian itu mengatakan di video itu, setelah 7 tahun bekerja bersama-sama, tiba-tiba temennya itu tanya sama orang ini, gerejamu jam berapa? Oh ya, gereja kita mulainya jam sekian. Oke. Kemudian dia datang ke gereja, saudara. Waktu sampai di gereja, dia tuh bilang gini, aku tuh sudah tahu tentang gereja, sebab itu aku gak mau ke gereja. Tapi somehow istriku ini kepingin ke gereja gitu, saudara ya. Istriku ini kepingin banget ke gereja dan dia gak tahu tentang Tuhan. Kalau aku memang tahu tentang Tuhan, aku merasa tahu dan aku kepahitan, jadi aku gak mau ke gereja. Tapi somehow istriku ini kepingin banget ke gereja. Jadi mereka datang ke gereja. Oke, gak apa-apa, kita sama-sama bersekutu, mulai dilayani dan seterusnya. Saudara tahu, setelah di gereja itu beberapa tahun, kemudian orang yang baru ini kemudian mengatakan kepada orang beriman yang pertama menyaksikan ini, saya mau resign ya dari pekerjaan. Loh, kenapa kamu kok resign? Aku mau menjual segala sesuatu yang aku miliki, aku mau resign. Terus kenapa? Aku mau jadi misionaris. Saudara, dia kaget. Hah? Kamu jadi misionaris? Iya, aku mau jadi misionaris. Oke, kita berdoa bersama-sama. Saya dukung. Saudara bisa lihat orang dari kepahitan berubah sampai jadi misionaris, saudara. Dan kemudian yang bersaksi itu mengatakan, saya sendiri belum punya komitmen untuk jadi misionaris. Tapi orang ini tiba-tiba Tuhan itu bisa pulihkan. Dari mana, saudara? Ketemu tiap hari di kantor, di kerjaannya di airport, terus ditaburi menjadi saksi, saudara. Jadi saksi itu sangat simpel. Saudara mulai buka mulut, saudara mulai nyatakan prinsip iman saudara. Saudara jangan malu mengakui apa yang menjadi prinsip saudara. Saudara jangan malu untuk mendeklarasikan, ini loh, aku tuh orang Kristen, aku tuh punya prinsip seperti ini. Jangan malu, karena justru saat saudara menyatakan diri, orang itu akan diberkati, saudara. Orang itu akan diberkati. Beberapa waktu yang lalu, waktu Halloween, saudara, kita bekali anak-anak youth. Jangan tiru-tiru, saudara ya. Jangan tiru-tiru. Kenapa? Kita terangkan dari segi sejarah, saudara, dari mana perayaan Halloween berasal. Dan saya berikan sesuatu kepada mereka waktu itu. Ada beberapa gereja di Amerika, saudara, yang menasihatkan jemaatnya, kalau memang engkau tidak bisa menghindari undangan perayaan Halloween, kalau memang tidak bisa, oke, datanglah perayaan Halloween dengan cara Kristen. Loh, caranya bagaimana? Mereka Halloween, mereka memperingatikan kematian, saudara ya. Mereka tuh orang dunia membayangkan kematian itu mengerikan. Nanti jadi tengkorak, jadi seperti vampir, jadi seperti macam-macam. Kamu sebagai orang Kristen, kamu tahu apa tentang kematian? Kematian tidak mengerikan. Amin, saudara. Kematian itu berarti kita jadi seperti Tuhan Yesus di sorga. Dan kemudian gereja itu menyarankan jemaatnya, kalau memang engkau tidak bisa menghindari perayaan itu, datanglah dengan cara Kristen. Lalu bagaimana? Datanglah pakai jas. Loh, nggak pakai coreng-moreng yang lain-lainnya. Kamu nanti mati seperti itu atau enggak? Enggak.
Ya sudah, kamu kan mati bahagia. Bukan eutanasia, saudara ya. Maksudnya mati dengan tenang, dengan sukacita karena kita ketemu Tuhan. Iya, datanglah dengan baju sukacita. Oke saudara, dan kemudian anak-anak di gereja itu mulai datang dengan baju sukacita. Dicela saudara, iya. Are you crazy? Kamu ke pesta Halloween pakai baju jas seperti ini? Kadang-kadang ada yang pakai baju seperti malaikat saudara ya. Kenapa? Loh, kita tuh kalau mati kita jadi seperti malaikat di sorga, tidak jadi seperti monster mengerikan yang kamu pikir. Dan kemudian mereka mulai menyaksikan saudara. Hasilnya belum tampak saudara. Tapi saudara, kalau kita mulai berani menyatakan diri, lingkaran-lingkaran itu akan terus bekerja dan Tuhan akan menolong kita. Kuasa yang ketiga, yang terakhir saudara, kuasa itu juga memampukan kita menghadapi kadang-kadang waktu saudara mulai bersaksi. Mungkin saudara bersaksi kepada orang tua saudara, saudara mungkin mulai bersaksi kepada teman saudara, seperti orang yang kerja di airport tadi. Kadang-kadang waktu saudara mulai bersaksi, tidak jarang kita menghadapi penolakan, tidak jarang menghadapi celaan. Seperti orang yang kerja di airport tadi, dia langsung dikatakan, jangan sekali-kali kamu ngomong tentang Tuhan waktu kita kerja. Aku tidak mau dengar itu. Oke, kalau itu maumu ya oke. Tapi dia tidak tinggal diam, didoakan dan terus berusaha dipush, dideketin terus, dideketin terus dengan kuasa Tuhan. Tuhan beri kita kuasa. Firman Tuhan mengatakan, lihat, ini yang dikatakan Tuhan kepada Yehezkiel, dalam bahasa Inggris Ezekiel, saudara ya. Lihat, aku meneguhkan hatimu, kata Tuhan kepada Yehezkiel. Yehezkiel ini diberi kuasa oleh Tuhan untuk bersaksi. Saudara nanti baca ayat-ayat di atasnya. Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Ini perlu kuasa Roh Kudus. Waktu saudara bertemu dengan orang yang kepala batu, hatinya baja, saudara, ini bukan Gatot Kaca saudara ya. Kepalanya batu, hatinya baja, itu adalah gambaran orang-orang yang sangat keras untuk dijangkau. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku memberikan engkau kuasa seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. Kuteguhkan hatimu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kita menjadi saksi itu perlu kuasa. Kadang-kadang saudara mungkin mencoba mulai jadi saksi, dimarahin orang saudara. Atau mungkin saudara diomong seperti orang yang kerja di airport tadi. Saudara, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Oke, yang ini belum mau, tapi saya tetap harus jadi saksi. Saya mau coba bersaksi kepada yang lainnya. Saudara, tetaplah bergerak dengan kuasa Tuhan. Karena waktu saudara terus bergerak, lingkaran yang lebih besar itu akan bergerak. Pemulihan itu akan mulai bergerak. Berkat itu akan mulai bergerak. Mujizat itu akan mulai bergerak. Pertolongan itu akan mulai bergerak dalam hidupmu. Kalau saudara rindu itu bergerak semua, mulailah dari bagian saudara. Apa bagian kita? Mulailah bersaksi. Mulailah bersaksi. Saudara ingat mungkin nama-nama teman-teman yang saudara punya di kantor, tetangga-tetangga saudara. Mungkin saudara bisa mengatakan, toh kalau aku diam, kan mungkin orang lain juga bisa melayani dia. Betul saudara. Karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani dia. Tapi pertanyaannya, kalau saudara terus melawan, terus dingin dan tidak mau bergerak, dinamonya saudara juga tidak pernah bergerak saudara. Dinamo kita tidak akan pernah bergerak. Dan saudara tahu, semua roda gigi, semua gear yang tidak bergerak lama-lama karatan saudara. Dan kemudian tidak akan pernah bergerak lagi. Tapi kalau kita mau mulai bergerak, itu akan jadi semakin gerak. Bahkan semakin panas saudara, semakin bagus saudara, geraknya semakin hebat. Dan itu akan menggerakkan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara baca ayat-ayat dalam Yesaya 49 ayat 6 sampai 8. Karena ini adalah roda-roda besar berikutnya yang bergerak. Waktu kita menggerakkan roda yang kecil jadi saksi. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca ayat-ayat ini dan kemudian kita akan sama-sama puji Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Kita siap, kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita baca ayat-ayat ini. Yesaya 49 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah roda-roda berikutnya yang akan bergerak waktu kita bergerak jadi saksi. Apa yang jadi bagian Tuhan, biarkan Tuhan yang kerjakan. Apa yang jadi bagian kita, mari kita gerakkan itu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, jadilah saksi. Mulailah buka suara, mulailah
menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saudara tidak bisa berkhotbah. Tugas kita bukan berkhotbah, saudara. Tugas kita adalah bersaksi. Bersaksi itu berarti kalau saudara tahu ada sesuatu yang enak, saudara mengatakan ini loh enak. Ini loh enak, saudara. Dan saudara bisa mengatakan, wah kalau ini enak, kamu juga bisa dapat seperti itu, saudara. Dan itu namanya bersaksi. Saudara rasakan sesuatu yang enak, saudara kasih tahu apa yang enak itu kepada orang lain. That's all, saudara. Itulah yang namanya saksi. Mungkin saudara ketemu dengan orang-orang yang kepahitan, saudara bisa mengatakan, oh yes, I'm so sorry to hear that. Memang kadang-kadang ada orang yang bisa memahitkan hidupmu. Tapi ayo, saya dulu juga mungkin, saudara waktu saksi tidak perlu mengada-ada. Kalau tapi memang saudara punya pengalaman yang sama, saudara bisa mengatakan, saya mungkin dulu juga pernah punya pengalaman seperti itu, tapi sekarang saya merasakan kesegaran. Loh, kok bisa? Ayo sama-sama ikut saya. Kita sama-sama berbakti. Atau mungkin kalau mungkin rumahnya terlalu jauh, saudara bisa tanya kepada kita. Saudara, sampai hari ini saya dan istri melayani bukan hanya saudara di tempat ini. Kita juga punya beberapa teman yang lain yang sudah bergereja di tempat lain, saudara. Kadang-kadang mereka mengatakan, satu orang yang saya layani, wah saya kecewa dengan pemimpin saya di sini. Saya mau datang ke gerejamu. Ups, no. Jangan sekali-kali menginjak gereja saya. Kenapa? Kamu sudah ditempatkan Tuhan di sana. Kamu tidak boleh ke gereja saya. Lalu bagaimana? Gini loh, kamu kan dulu ditempatkan Tuhan di gereja itu. Sekarang kalau kepahitan itu bukan alasan untuk pindah. Kamu tetaplah di sana dan kita terus layani, saudara. Kita terus layani sampai hari ini. Kadang-kadang istri saya mengatakan, kok lucu ya, kok ya bisa kenal orang itu. Orangnya kadang-kadang agak nyentrik, agak aneh, saudara. Tapi ya kita layani, saudara. Tapi mau masuk ke gereja kita, no, kamu sudah di gereja sana. Kita tidak mau rebut-rebutan jemaat, saudara. Tapi bukan berarti, oh kamu jemaatnya gereja saya, kita tidak mau layani, tetap dilayani. Saya juga ngomong sama pendetanya, saudara. Saya juga sampaikan, ya ini jemaat yang ini kadang-kadang suka telepon saya. Oh enggak apa-apa Pak Gideon, enggak apa-apa. Kita layani sama-sama. Saudara, tujuan kita jadi saksi apa? Jadi berkat, saudara. Mungkin tidak bisa saudara bawa ke sini. Saudara mungkin tahu ada beberapa mahasiswa yang sempat datang ke sini, tapi mungkin mereka merasa kejauhan. Kita referensikan mereka. Kamu kenapa kok enggak bisa ke sini lagi? Terlalu jauh. Lalu jamnya enggak cocok atau yang lain. Oke, kita referensikan. Saya punya teman-teman, banyak teman pendeta, saudara. Oke, kita carikan yang paling baik buat kamu. Yang paling apa? Yang paling bisa mengayomi kamu. Dan sampai hari ini saya tetap kontak mereka. Saya tetap kontak pendetanya. Kadang-kadang parentsnya masih kontaknya ke saya. Tapi saya dengan sopan bilang, ini anak ini sudah tidak di sini lagi, di gereja teman saya. Ini loh teman pendeta, nomornya. Oh ya, saya butuh kirim obat. Tidak apa-apa, nanti saya sambungkan, saudara. Kenapa? Kita ini satu tubuh Kristus. Saudara tahu ditempatkan di gereja ini, kita sama-sama kerjakan sebaik yang kita bisa kerjakan untuk gereja lokal di mana kita ditempatkan. Tapi bukan berarti kita cuma membangun di gereja lokal. Mari kita sama-sama terus jadi saksi dimanapun saudara berada. Jadilah saksi. Karena waktu saudara terus bergerak, roda yang kecil itu bergerak, roda yang gede-gede itu akan terus bergerak. Saudara siap lihat roda yang lebih besar, saudara? Kita baca sama-sama, saudara ya. Bareng-bareng yang kenceng, saudara ya. 1, 2, 3. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, terlalu sedikit kalau kita cuma jadi berkat buat suku-suku Yakub untuk mengembalikan orang-orang Israel. Itu artinya lingkaran yang di hometown kita. Tuhan bilang terlalu sedikit. Aku tuh siapkan kuasa kepada engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Dan saudara lihat apa yang terjadi waktu kita meresponi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah. Waktu saudara jadi saksi, kadang-kadang orang akan menghina saudara. Saudara jadi dihinakan orang. Wah, ini orang terlalu rohani. Bukan, kita bukan terlalu rohani. Kita ini bukan lagi terlalu rohani. Kita ini anak-anak Allah.
Kita harus menyaksikan apa yang menjadi kerinduan Bapak kita. Tapi apa yang terjadi? Waktu orang-orang mungkin menghinakan kita karena kita mulai buka suara jadi saksi Kristus, mereka akan melihat perbuatan tangan Tuhan, lalu bangkit memberi hormat kepada Tuhan. Pembesar-pembesar akan sujud menyembah dan seterusnya. Jadi waktu saudara mungkin mulai bersaksi, saudara belum kelihatan hasilnya, saudara mungkin malah dihinakan, saudara mungkin malah dikucilkan, jangan kecil hati saudara. Tetaplah bersaksi. Karena lingkaran yang besar sedang bergerak. Yang terakhir ayat 8. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah menentukan dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah suci sepi. Saudara lihat, urusan waktu urusannya Tuhan. Pada waktu aku berkenan, lingkaran yang besar. Saudara, waktu Tuhan sudah bilang ini waktunya, lingkaran yang besar itu saudara akan lihat bunyi saudara, dan kemudian saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, penyelamatan Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan. Apalagi saudara, Tuhan membangunkan bumi kembali, membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara lihat, waktu saudara mulai bergerak menjadi saksi, lingkaran yang kecil itu saudara, roda gigi yang kecil akan bergerak roda-roda berikutnya. Jawaban Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata, semuanya nyata. Amin saudara. Mari kita sama-sama mulai bergerak. Saudara tidak pernah bergerak, lingkaran yang lebih besar tidak akan pernah bergerak. Tapi waktu saudara mulai bergerak, mungkin saudara tidak tahu sambungannya nanti bagaimana. Biarkan Tuhan yang mengerjakan, karena itu bagiannya Tuhan. Bagian kita menggerakkan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita minta kuasa Roh Kudus. Tuhan bilang engkau akan menerima kuasa Roh Kudus dan engkau akan jadi saksinya Tuhan. Dan waktu engkau jadi saksinya Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa dalam hidupmu. Tetaplah berkata-kata, tetaplah buka suaramu, tetaplah jadi berkat, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Haleluya. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood my heart and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, your presence. Sikaramaya ramaya 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 ramase. We need your power, we need your anointing, Lord Jesus. We need your power, Lord. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Oh, buka
mulut kami, buka hati kami, buka mata kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, 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 Jesus. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Mari Tuhan, penuhi hidup kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Biar kami bergerak menjadi saksi-Mu Tuhan. Mari kita menyambut Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan Tuhan, penuhkan hidupku Tuhan. Gerakkan aku Tuhan. Biar roda kuasa itu mulai bergerak dalam hidupku Tuhan. Urusan waktu itu waktunya Tuhan, kuasanya Tuhan. Tapi mari kita sama-sama mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Kita bergerak menjadi saksinya Tuhan. And your presence, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence. Holy Spirit, you are welcome. We need your power, Lord. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Equip us with your power, Holy Spirit. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramaya. Mari Tuhan, kami mau memberkati ujung bumi Tuhan. Kami mau memberkati ujung bumi dengan kuasa-Mu Tuhan.
Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. We want to open our hand wide and we want to receive your power, Lord. We want to receive your anointing, Lord Jesus. We want to welcome you, Holy Spirit, in our life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, Jesus. As we are going to pray this morning, as we are going to prepare our heart to receive this Holy Communion, I just want to have a quick recap of what we have in this Sunday service. Today we learn about what is belonging to God and what is belonging to us. God told in the Bible, the authority of time is at the God's hand. God has everything in His hand. God has the authority to determine what time is the perfect time for us. And God told us in the Bible, what power that I give to you is the power to be my witnesses. The power to be my witnesses. And today we learn something, church, that when we start to move on, when we start to let our part to be done in our life, when we want to be the witnesses of Christ, God will work His part. God will finish His part, and God will answer our prayer. God will bring a helping for us. God will bring a miracle. God will bring a blessing, because as a gearbox, when we start with the smallest gear, but at least the gear is start to working and rotating, so the next gear will continue until the larger gearbox, and then we can see that the blessing from God will be poured out in our life. Today, this morning, before we start this Holy Communion, if you want to receive the power from the Holy Spirit to be the effective and active witnesses of Christ, let's sing this song once again, the chorus only, and let's open our hand widely and say, yes, Lord, it's me, Lord. Yes, Lord, it's me, Lord. I'm in your hand, Lord Jesus. I want to receive your power. I want to receive your anointing. I want to be your witnesses, Lord Jesus, because I know that's my part, Lord. That's my part, and I believe that you will finish your part, Lord Jesus. You will answer my prayer in your perfect time, Lord Jesus. I believe that one. That's why, Lord, I want to welcome you more and more in my life. I want to welcome you in my heart. I want to welcome you in my workplace. I want to welcome you in my neighborhood. I want to welcome you in my family, when I want to be your witnesses, Lord Jesus. Oh, Shikaramaya Ramaya Ramase. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill this atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Welcome you, Lord, your presence, Lord Jesus, your presence. Ramaya, 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 Ramase. Shikaramaya, Ramaya, 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 Ramase. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Lord, we submit our life in your hand, Lord Jesus. Today, Lord,
in this holy moment, Lord Jesus, we want to bow down our head and we want to humble our life in your presence, Lord. Yes, Lord, we want to say yes, Lord. We want to give the best response that we can give, Lord, to you this morning. Yes, Lord, we want to be your witnesses. We acknowledge your power, Lord. The power of time, the authority of time is in your hands, Lord Jesus. And now we want to receive the power that you gave for us, Lord Jesus. The power to be the witness. Yes, Lord, we want to take that one. And we want to be your witness from now on, even more and more, Lord. We want to do it passionately, Lord Jesus. Please, Lord, help us, Lord Jesus. Enable us, Lord Jesus. Strengthen our life, Lord Jesus. Encourage our life, Lord Jesus, so we can be your witness, because we know for sure, Lord Jesus, this morning, that when we start our part, when we start to be the witness in your presence, that you will finish your part, Lord Jesus. You will bring that miracle in our life. You will bring that blessing in our life. Thank you, Lord Jesus. We want to prepare our heart to receive this Holy Communion. We want to take a part once again, Lord Jesus. We want to celebrate your life, your love, and your death for us. We want to celebrate it, Lord Jesus, as we will drink and eat from this bread and this wine. As that bread and that wine enter into our life, we want to once again remember, we want to once again celebrate your love, your work in our life. And we don't want to let it to be idle in our life, Lord Jesus, but we want to let it active and keep working in our life. Thank you, Lord Jesus. Please, Lord, sanctify us, Lord Jesus, so we can take a part in this Holy Communion and we can receive that blessing that you already prepared for us. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, we are ready to take this Holy Communion. Amen. Please be seated.